semuanya. Baik, pada siang hari ini kita akan segera memulai ya kegiatan open house di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama begitu ya melihat rangkaian acara yang akan kita lalui bersama-sama pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu tema ya yang nanti akan diputarkan oleh rekan kami. Kemudian kita juga akan sama-sama mendengarkan visi dan misi dari Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kemudian yang ketiga kita akan mendengarkan juga kegiatan apa saja yang dilakukan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dan yang terakhir nanti akan ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu jika memang nanti ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, namun sebelumnya ya sebelum kita bersama-sama begitu ya berdoa, sebelum kita berdoa kita akan mendengarkan ya lagu tema ya. Jadi di Sekolah Lentera Harapan ada lagu tema setiap tahunnya ya yang akan dijadikan pedoman seperti itu yang akan juga sama-sama kita pakai. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama begitu ya mendengarkan lagu tema ya dari Sekolah Lentera Harapan Toraja di tahun ini yaitu Christ We Proclaim. Kepada Pak Adet kami persilahkan Pak. Karya salibmu memberi hingga sungguh biarkan kami yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus Engkau kan ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we betapa besarnya
dalam setiap nafas hidup. Kristus Engkau yang kumuliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Christ we proclaim. Baik, terima kasih Pak Adet sudah membantu kita untuk memutarkan lagu tema sekolah kita ya di tahun ini. Ya, baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan langsung saja begitu ya mendengarkan pemaparan dari leader Sekolah Lentera Harapan Toraja. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan visi dan misi. Namun sebelumnya kita akan membuka kegiatan kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami boleh berkumpul di ruang virtual saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan pemaparan mengenai visi misi Sekolah Lentera Harapan Toraja, kemudian kegiatan-kegiatan juga Tuhan, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berkati device yang kami gunakan, berkati jaringan yang ada juga Tuhan, sehingga setiap pemaparan yang disampaikan oleh leader nanti Tuhan, boleh tersampaikan dengan baik kepada orang tua murid. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu-waktu ke depannya kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan ya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama begitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika nanti pemaparan diharapkan untuk mikrofonnya dalam keadaan mute atau dimatikan mikrofonnya. Kemudian di saat nanti pemaparan, kemudian ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, silakan boleh ditampung dulu pertanyaannya. Seperti itu, nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti di sesi tanya jawab juga, silakan Bapak Ibu, di Zoom ini ada fitur raise hand, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bersama-sama, langsung saja kepada Bapak Dema kami persilakan. Oke, ya. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Tari yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan open house yang kita lakukan pada sore hari ini. Selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian calon orang tua siswa yang sempat bergabung pada sore hari ini dalam rangka open house yang kita selenggarakan. Yang tentu tujuannya ialah kita berharap bahwa Bapak Ibu yang akan bergabung ke sekolah ini paling tidak mendapat gambaran umum ya tentang sekolah ini supaya Bapak Ibu bisa dapat nantinya memastikan akan
mendaftarkan anaknya, ataupun sekaligus nantinya apabila anaknya bersekolah di Sekolah Lentera Harapan, kita berharap bahwa kita semua sepaham, terutama satu visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama di sekolah ini. Karena itu memang open house ini penting sesungguhnya diikuti oleh Bapak Ibu sebagai calon orang tua murid, supaya memudahkan Bapak Ibu dapat mengambil bagian yang maksimal di tengah-tengah lingkungan sekolah di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Ya, sama seperti di berbagai tempat Bapak Ibu, bahwa visi dan misi itu selalu menjadi menjadi hal yang diharapkan banyak orang diketahui lebih dahulu sebelum menerima atau melakukan suatu tugas. Kalau katakanlah di pemerintahan sebelum ada pemilihan bupati, ya kita harus mendengar visi misinya supaya kita bisa melihat, oh ya, saya sejalan dengan pikiran itu atau seperti apa. Nah, sama juga dengan sekolah Bapak Ibu, bahwa setiap lembaga sekolah ataupun yayasan itu memiliki visi dan misi yang harus menjadi pedoman bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama juga. Nah, sehingga memang visi dan misi perlu kami sampaikan sebelum ada hal-hal lain yang kami bisa sampaikan di kesempatan pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, Lentera Toraja adalah salah satu sekolah Kristen ya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di Jakarta. Ya, tentu sebagai sekolah Kristen ya memang harus ada warna bahwa memang ini adalah sekolah Kristen. Walaupun memang sampai saat ini kadang-kadang banyak orang yang mengatakan sekolah Kristen Lentera, tapi sebenarnya kita tidak ada nama sekolah Kristen. Tapi dalam pelaksanaannya memang adalah sekolah Kristen yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di pusat di Tangerang, Bapak Ibu, bukan Jakarta, sebenarnya di Banten. Ya, sebenarnya sekolah kita adalah sekolah Kristen, tapi tidak menggunakan nama sekolah Kristen. Namun hari ini kita bisa melihat bahwa dan yakin bahwa sekolah kita adalah sekolah Kristen dengan melihat visi dan misi yang ada. Nah, perhatikan Bapak Ibu, visi ini sangat sederhana, tetapi sesungguhnya syarat dengan makna yang mungkin juga sore hari ini tidak bisa saya jelaskan secara keseluruhan. Saya hanya mau menjelaskan secara umum saja garis besar apa maksud dari visi dan misi ini. Nah, visi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan sejati, iman kepada Kristus, dan karakter ilahi. Nah, pengetahuan sejati, Bapak Ibu, apa itu sebenarnya yang dikehendaki sekolah ke depan dengan visi dan misi ini? Kita berharap bahwa salah satu yang kita inginkan ialah setiap anak-anak yang kita didik di sini memang benar-benar memiliki pengetahuan yang sejati. Apa itu pengetahuan yang sejati? Ya, kalau kita sederhanakan ialah pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang sejati. Tidak ada pengetahuan yang kita kehendaki selain anak-anak tahu bahwa mereka itu memiliki pengenalan yang benar tentang Pencipta melalui berbagai bentuknya. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran di tempat ini tidak hanya benar-benar hanya mau mengetahui konten suatu pembelajaran, tetapi dari semua itu tetap akan melihat sebagai sebuah setiap pengetahuan dimiliki sebagai sebuah kebenaran yang sejati, yang berasal dari Allah, sehingga nantinya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak itu mereka bisa memahami maknanya secara benar, bahwa sebenarnya ini adalah anugerah Tuhan dan tidak akan digunakan sewenang-wenang. Tentu itu secara sederhana kita bisa sampaikan. Sekali lagi intinya ialah bahwa kita mengetahui, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar menurut kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua ialah sebagai sekolah Kristen memang harus diyakinkan. Anak-anak kita harus kita yakinkan bahwa tidak ada keselamatan di luar dari
iman kepada Kristus. Ini penting sekali sebagai sekolah Kristen, ini terus akan disampaikan di sekolah ini. Nah, jadi selain daripada memahami pengetahuan yang benar, yang sejati, karena mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Tritunggal, juga memang benar-benar harus yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian karakter ilahi. Nah, ketika kita berbicara karakter ilahi, ya ialah tentu kita berbicara dengan karakter-karakter yang benar, tindakan-tindakan yang benar, kelakuan-kelakuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau lebih kembali ke Alkitab, bahwa anak-anak akan dituntun supaya mereka bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu memang di dalam Alkitab diamanatkan seperti itu. Nah, tentu sebagai sekolah Kristen ini hal penting. Ini penting kita ketahui bersama. Nah, bukan berarti bahwa di tempat ini bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Berarti kita tidak mengajarkan mata pelajaran, tetapi dari semua apa yang kita kerjakan di sini akan berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, itu sebagai sekolah Kristen tentu kita berharap demikian. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Sebagai calon orang tua siswa artinya bahwa kita akan bertanggung jawab bersama untuk mencapai visi dan misi ini. Kenapa? Karena mulai dari yayasan sampai kepada anak-anak sampai kepada orang tua, visi dan misi ini hanya bisa dicapai kalau kita semua kompak sebagai arak-arakan untuk memperjuangkan hal ini bisa tercapai. Sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu. Dan tidak bisa dikatakan, kenapa anak saya sudah masuk di Lentera, sudah tidak berubah sesaat saja dan seterusnya. Di sini membutuhkan perjuangan yang panjang untuk mengarahkan anak-anak kita dalam mencapai visi dan misi ini. Kemudian misinya menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Artinya begini. Nah, ya, saya mau katakan bahwa ini berbeda ya. Pasti Bapak Ibu mungkin baru kali ini melihat visi dan misi seperti ini. Ya, di sekolah-sekolah ya mungkin atau di lembaga-lembaga lain biasanya menjadi sekolah ya, misalnya menjadi sekolah yang unggul dalam ini dan itu. Nah, kalau kita sederhana, misi kita ya menyatakan keutamaan Kristus. Kita harus dalam kehidupan ini tetap akan berbicara tentang Kristus, walaupun matematika dan sebagainya, tapi kita akan tetap belajar tentang Kristus berdasarkan Kolose pasal 1, utamanya pasal 15 sampai dengan pasalnya yang ke-23. Istri keutamaan Kristus. Ya. Kesempurnaan ciptaan itu karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan dan seterusnya. Nah, karena itu ditambahkan dengan dan aktif terlibat, aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu. Nah, melalui proses pembelajaran di tempat ini, ketika anak-anak bisa mengenal keutamaan Kristus, bisa mengamalkan atau melakukan atau bertumbuh di dalam pengetahuan sejati iman kepada Kristus dan karakter ilahi, maka itu artinya bahwa anak-anak yang belajar di tempat ini secara pelan-pelan akan bertumbuh menjadi orang-orang yang terlibat dalam pemulihan. Ya, kenapa ada pemulihan? Karena kita tahu ini dan segala yang ada di dalam ini sudah ciptaan dan kitalah termasuk di dalamnya, dan karena kita percaya kepadanya maka kita pun akan menjadi bagian dari Kristus itu sendiri untuk memulihkan hal-hal yang memang dapat menjadi bagian kita
menjadi bagian kita untuk memulihkan setiap ciptaan. Ya, katakanlah misalnya kalau contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga lingkungan hidup, itu kan bagian dari pemulihan. Ketika anak-anak sudah bisa tertib dalam membuang sampah misalnya, itu bagian dari bagaimana memulihkan alam ini dengan kelakuan. Kemudian pemulihan misalnya ya melakukan hal yang benar, ya. Bagaimana menyadari dosa, oh ini perbuatan yang tidak baik, ini harus dihindari dan ini yang dilakukan. Ini yang kita akan kerjakan bersama-sama di sekolah ini. Nah, cara mengerjakannya ialah tentu melalui namanya pendidikan holistis. Melalui pendidikan secara menyeluruh. Kita harus tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya berupa ilmu pengetahuan semata, tetapi secara menyeluruh, mulai dari yang berupa pengetahuan, berupa karakter, berbagai aspek kehidupan anak-anak, perubahan cara berpikir dan sebagainya, itu kita harus secara menyeluruh ubah di dalam pendidikan holistik melalui berbagai proses pendidikan yang diselenggarakan di sekolah ini. Jadi tidak ada kita hanya terikat pada mata pelajaran. Kita menilai anak-anak tidak hanya karena pintar matematika ataupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi secara menyeluruh anak-anak akan kita didik berkembang di bagiannya masing-masing sehingga bisa mengambil bagian masing-masing dalam rangka pemulihan ciptaan yang sudah hancur oleh karena dosa manusia, sebagaimana Kristus telah menebus kita. Dan kita adalah orang-orang yang mengikuti Dia, yang harus bersama-sama dengan Dia bertumbuh untuk dapat kembali kepada yang benar, yang saya katakan tadi, menjadi bertumbuh serupa dengan Kristus. Karena memang Kristus adalah yang utama. Segala sesuatu ada diciptakan di dalam Dia. Oke, itu yang sederhana Bapak Ibu. Yang mungkin kalau Bapak Ibu yang pendeta, mungkin akan lebih bagus lagi menjelaskan hal ini ketika diperhadapkan pada kitab Kolose, Bapak Ibu. Ya, oke, next. Oke, berikutnya saya akan masuk dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah ini, terutama kegiatan kesiswaan. Ya, kegiatan kesiswaan di tempat kita ini ada beberapa hal, ada beberapa kegiatan, misalnya kegiatan chapel, ya. Bapak Ibu, ada namanya kegiatan chapel, ada kegiatan adalah kegiatan ibadah yang diselenggarakan di sekolah ini. Ya, itu dilaksanakan di setiap jenjang, baik itu SMP, SD, SMP maupun SMA, seminggu sekali, ya Bapak Ibu. Jadi ada kebaktian bersama. Singkatnya, di sekolah ini ada kegiatan kesiswaan kebaktian bersama 1 kali seminggu di hari Selasa. Ini saya berbicara dalam kondisi normal. Di sini Bapak Ibu dapat melihat ada foto yang ditampilkan. Ini foto-foto lama Bapak Ibu, karena ini sudah 2 tahun ini kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan ini karena masa pandemi. Tapi sebelum masa pandemi, ya kegiatan siswaannya seseru yang ada di foto yang Bapak Ibu bisa saksikan. Ya. Tentu dalam chapel ini Bapak Ibu, ya mungkin bisa dilanjut. Ya. Tentu di dalam chapel ini murid akan kita ajak bagaimana menyembah Tuhan, menyembah Allah dengan benar, dan juga akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ini secara bergilir guru-guru akan memimpin ibadah chapel ini. Nah, untuk chapel, karena pemahaman anak-anak untuk anak kecil, yaitu kelas 3, 2, 1, dan kelas 4, 5, 6 ke atas itu kan berbeda, sehingga dalam keseharian itu dibagi dua, pagi anak kecil, kemudian siangnya anak besar. Ya. Untuk saat ini Bapak Ibu, chapel di sekolah ini tidak diselenggarakan karena masa pandemi. Jadi berharap bahwa ke depan kita doakan bersama supaya hal ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah,
Sekali lagi tujuan chapel ini adalah membiasakan anak-anak untuk beribadah bersama, bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan pada saat chapel bersama. Ada pujian yang disampaikan, biasanya ada digilir anak-anak untuk menyampaikan pujian berdasarkan kelasnya, dan yang lain bisa melihat atau menonton anak-anak yang lain. Berikutnya adalah yang kedua adalah pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter sebagai bagian kesesuaian ini adalah berupa pastoral care yang dilakukan oleh konselor. Ya. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa kepedulian, percaya diri, juga tanggung jawab serta kerjasama di antara anak-anak. Nah, ini pendampingan yang khusus Bapak Ibu ya. Ini mungkin akan jarang dijumpai di tempat ini karena memang kita sini di Sekolah Lentera Harapan SD ada bagian konselor. Itu dimaksudkan untuk mengelola hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada konselor SD, ada konselor SMP, dan juga SMA. Ya, kegiatan ini dilakukan secara kelompok dengan tujuan membangun relasi yang sehat dan terbuka satu dengan yang lain, supaya sifat-sifat individualis anak-anak kita bisa cair menjadi kehidupan bersama. Ya. Nah, tentu ke depan kita akan berharap bahwa kegiatan pastoral care ini akan dilaksanakan untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk sekarang ini, karena sangat terbatas dalam kondisi pandemi, masih hanya dilakukan untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, mungkin bisa dilihat seperti apa kegiatan-kegiatan pastoral care Bapak Ibu. Coba diperhatikan gambar-gambar ini. Ya, next. Nah, ini adalah kegiatan di pastoral care. Ini sebelah kiri Bapak Ibu itu ada di dalam ruangan BK, ruangan BKSD. Mereka melakukan berbagai kegiatan ya, sambil mereka bercakap-cakap dengan teman-teman dan juga guru BK-nya. Mereka melupakan banyak hal di situ. Mereka bermain, bukan belajar formal, tapi mereka bermain atau mengerjakan hal-hal yang memang di luar dari biasanya, yang menarik bagi mereka, sambil mereka bisa bercandaria, bercakap, berbagi suka ataupun duka di dalam kegiatan seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah kegiatan pastoral care yang dilakukan di ruang yang lebih terbuka. Ini untuk anak-anak kelas besar ya, ini di aula ya Bapak Ibu. Tapi ini hanya beberapa murid karena ini dibagi dalam kelompok. Oke, selanjutnya yang berikut adalah kegiatan retreat. Ya, kegiatan retreat ini biasanya diselenggarakan di akhir jenjang SD, yaitu di kelas 6, dan juga sekaligus melakukan mission service learning. Ya. Kegiatan ini dilakukan murid-murid kelas 6 di akhir tahun pelajaran. Mereka itu sebenarnya tujuannya, karena namanya retreat itu adalah untuk berefleksi bersama, untuk merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi mereka selama 6 tahun berada di SD. Nah, sambil itu bisa mereka berbagi berkat dengan anak-anak, baik itu anak-anak sekolah yang ada di tempat retreat maupun mungkin anak-anak sekolah minggu yang mereka bisa jangkau. Nah, di sini biasanya ada mereka mempersiapkan. Ya, ini ada kegiatannya. Kalau retreat yang kita mungkin pahami selama ini, ya tidak berbeda dengan rekreasi, jalan-jalan, tapi ini tidak. Ini full dengan perenungan-perenungan, refleksi-refleksi perjalanan untuk bersyukur kepada Tuhan, lalu kemudian berbagi. Nah, karena itu anak-anak kadang-kadang biasanya menyiapkan sepakat apa-apa yang bisa dibagikan pada saat kegiatan mission service learning ini. Selanjutnya adalah pengembangan keterampilan Bapak Ibu. Ya, di sekolah ini juga kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini ya banyak macamnya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kita ajukan berbagai bentuk pilihan sesuai dengan kesiapan kita atau kesiapan guru-guru yang bisa menghandle setiap bentuk pilihan. Misalnya tahun lalu ini ada banyak ya, ada namanya slow dance, ada modern dance, ada East Club, ada futsal, art and craft, melukis, musik,
kriya 3 dimensi, choir, komputer, kriya. Nah, ini traditional dance, badminton. Nah, ada juga OSN matematika dan OSN IPA atau OSN Math dan Science. Nah, itu kelompok-kelompok di mana kita sengaja buat supaya anak-anak bisa dalam satu semester bisa mencari bagian-bagian atau apa-apa yang mereka bisa menjadi kesenangan mereka untuk mereka kembangkan. Nah, ini terbuka bagi anak-anak kita di kondisi yang normal ini kemarin. Nah, ini di samping, ya ini adalah foto-foto di mana anak-anak itu sementara melakukan aktivitas, ini kegiatan seni ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, saya katakan tadi untuk 2 tahun belakangan ini di masa pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler yang tadinya 15 kita hanya memilih 8, dikarenakan karena hal-hal ini ya kita anggap ini yang bisa dijangkau dalam proses pembelajaran di mana anak-anak belajar, sebagian belajar online, ya, dan ada juga yang onsite atau tatap muka di sekolah ini. Nah, ini yang kita lihat yang bisa dijangkau. Ya, untuk semester 2 ini setelah kami melihat ya, dan juga memperhatikan hal yang bisa dijangkau dan kebutuhan, yaitu dalam rangka mengembangkan anak-anak untuk dapat melakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semester ini, art and craft yang diterapkan melukis dan menjahit. Nah, tentu ini semua dimaksudkan supaya anak-anak terbiasa dengan hal-hal yang mungkin bisa saja anak-anak kita sudah melupakan hal-hal ini. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki jadwal dan kegiatannya dilakukan di hari Jumat. Ada ekskul pilihan dan juga ada ekskul wajib. Nah, kita tahu karena kita menganut kurikulum 2013 Bapak Ibu, maka ada satu hal yang wajib, yaitu kegiatan pramuka. Ini wajib diajarkan di setiap jenjang kelas sesuai dengan karakteristik dan juga kesiapan anak-anak sesuai dengan usia dan umur mereka. Nah, di samping ini ada 8 ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadi pilihan-pilihan di semester 1 yang lalu, tapi semester 2 ini kita hanya menggunakan 3, art and craft, melukis, dan menjahit. Nah, tentu kami selalu mempersiapkan bagaimana yang terbaik, karena sekali lagi ini kegiatan dirancang dalam masa pandemi. Lanjut, ya ini adalah beberapa foto kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Lihat Bapak Ibu yang di atas ini ada polisi yang sementara melatih anak-anak di PBB. Dia melatih. Kenapa kita memanggil mereka ini? Ya, karena kita tahu bahwa mereka adalah polisi ini adalah orang-orang atau narasumber yang dapat dipercaya yang memahami dengan baik PBB. Ini kemarin ini ada persiapan polisi cilik ini Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak supaya anak-anak juga terbiasa melakukan yang benar, terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya seperti polisi. Ya. Itu. Kemudian ada di bawah ada pramuka, ya, itu wajib. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada beberapa kegiatan-kegiatan keterampilan yang anak-anak lakukan di sekolah. Itu semua dilakukan sebagai bentuk pengembangan bakat anak-anak kita untuk dapat mencapai maksimal, ya, mereka punya kemampuan bisa arah dengan maksimal. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai mungkin Bapak Ibu mau fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sekolah ini. Ya, tentu sebagai sekolah ya kami memiliki fasilitas-fasilitas yang umumnya dimiliki oleh sekolah. Tetapi mungkin juga ada fasilitas-fasilitas yang memang khusus. Yang umum misalnya ruang kelas, ya lapangan ada, Bapak Ibu cukup sekali untuk ini dan tentu tidak becek ya untuk digunakan. Aula juga ada, aula kita di sini cukup besar bisa menampung 500 orang.
anak-anak. Kemudian ada lab komputer. Ini mungkin tidak semua tempat ada ini ya Bapak Ibu, karena ini lab komputer memang disiapkan khusus karena di sini anak-anak kita akan belajar komputer dari sejak kelas-kelas awal SD. Nah, ada juga ruang baca. Ruang baca ini ataupun kita sebut perpustakaan, tapi memang ini ruang baca dikhususkan untuk SD karena kita tahu di Sekolah Lentera Harapan Toraja ini ada SMP dan juga ada SMA. Jadi untuk ruang baca ini dikhususkan untuk anak-anak SD di mana mereka boleh membaca ataupun meminjam buku di sana dan waktu-waktu yang ditentukan oleh gurunya. Nah, kemudian ruang art atau ruang seni dan kemudian ruang olahraga ya ada. Nah, ini dimaksudkan bahwa ada kegiatan-kegiatan seni ataupun olahraga yang harus dilakukan di dalam ruangan. Misalnya senam lantai, kalau memang itu cukup dilakukan di ruang olahraga, itu cukup dilakukan di sana. Atau pada musim hujan, ya kita bisa mengambil alternatif hal-hal ini bisa dilakukan di dalam ruangan. Kemudian ada kantor, UKS juga ada Bapak Ibu, juga toilet sangat cukup, hampir satu kelas satu toilet kalau seandainya dibagi kelas ya Bapak Ibu untuk SD. Ya, itu jadi sangat cukup itu untuk toilet. Ya, tempat-tempat cuci tangan seperti yang di ini kan sekarang ini sangat cukup. Nah, kemudian selanjutnya ini ada gambar-gambar fasilitas yang saya sebutkan. Silakan next. Nah, ini adalah ruang kelas ya Bapak Ibu. Ini seperti ini ya model-model ruang kelas kita. Di sini ada anak-anak. Kita di sekolah SD itu ada 12 ruang kelas. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada lapangan. Itu di dalam lapangan ini yang kita lihat ini adalah lapangan basket dan juga lapangan futsal. Nah, lapangan basket, kemudian lapangan dan juga lapangan di lain. Di sini ada laboratorium komputer, di sini ada aula. Nah, sebelah kiri ini ada aula, di atas lantai 2 ini kalau piannya 35 komputer ya. Walaupun ada hanya maksimal anak di kelas itu 32 untuk yang SMP, SMA, tapi di dalam ini ada 35 dimaksudkan supaya ada cadangan-cadangan ketika ada yang bermasalah. Proses pembelajaran dilakukan. Nah, kalau di SD Bapak Ibu untuk kecil itu hanya 28 Bapak Ibu ya per kelasnya, 28. Kecuali yang di kelas 4, 5, 6 ke atas karena sudah memang masih penerimaan sebelumnya masih 32, tapi untuk ke depan kita tidak akan menambah dari 28 karena itu sesuai dengan peraturan yang ada sekarang ini. Nah, itu. Jadi nantinya Bapak Ibu yang nantinya akan mendaftar anaknya sudah harus tahu bahwa anak yang kita akan terima di pendaftaran siswa baru ini hanya 56 orang. Nah, itu. Ini ada ruang perpustakaan. Nah, ini ruang baca Bapak Ibu. Ini tidak sempat kami ambil foto aslinya karena memang di sini ada sedikit sementara perbaikan ya, termasuk mobiler yang ada di dalamnya. Ini perpustakaan SMP dan SMA. Art dan ruang olahraga. Nah, silakan. Kemudian ada ruang kantor juga ada. Bisa di next ya teman-teman yang operator. Nah, ini ruang kantor dan ruang UKS ya Bapak Ibu. Ini bisa digunakan ketika misalnya
sakit, ya sambil menunggu orang tua yang ditelepon, ya anak-anak harus dibawa ke sini dan beristirahat menunggu orang tua menjemput kalau memang itu harus dijemput, kalau memang harus dirawat dan boleh kembali ke kelas, ya disinilah tempat perawatannya. Kemudian ada, ya saya katakan tadi ada toilet, ya Bapak Ibu, ya ada tempat cuci tangan, ada semua ya. Ini anak-anak sebelah kanan ini antri sementara cuci tangan, kalau toilet sebelah kiri, ya di situ biasanya ya kalau di SD hampir ya saya katakan Bapak Ibu hampir satu kelas punya toilet karena setiap tingkatan ada 3 toilet untuk setiap lantai ya. Sementara satu lantai itu ada 3 ruangan, nah itu hampir. Kalau dibagi kelas pun dapat ya. Itu fasilitas-fasilitas yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bahwa di sini juga kita seperti yang kami sampaikan tadi bahwa mereka juga sangat bersaing dengan anak lain. Ya, walaupun kami mengingatkan bahwa tujuan kita bukan sekedar hanya juara, tetapi selain dari itu ialah bahwa anak-anak memang sungguh-sungguh memahami setiap pengetahuan yang mereka pelajari bukan sekedar untuk mengenal juara, mengejar juara ataupun nilai rapor dan sebagainya, tapi lebih dari itu ialah mereka bisa melihat apa yang mereka pelajari itu sebagai bagian tanggung jawab dan menjadi mereka memahami bagaimana kekuasaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekali lagi ini tidak mudah, kitalah yang akan bertugas bersama-sama ketika Bapak Ibu bisa diterima di tempat ini. Ini adalah prestasinya di berbagai hal. Misalnya juara 1 lomba storytelling. Nah ini ada pernah juara 1 di tingkat kabupaten untuk storytelling. Nah, kemudian ada juara 2 lomba gerak jalan. Nah, ini jadi semua ini Bapak Ibu juara apa namanya OSN juga ada juara 1 dan juara 2 OSN matematika, juga OSN ya, O2SN, nah, ada juga juara 3 lomba ya ini di masa pandemi juga ini Bapak Ibu ada lomba-lomba apa ya FLSN ya, tetap juga anak-anak kita mengikuti sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi artinya bahwa anak-anak kita di sini juga bersaing dan mengikuti setiap hal yang sekolah-sekolah lain lakukan. Itu sih Bapak Ibu yang mengenai prestasi anak-anak. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan yang di bagian itu. Samping kirinya adalah kegiatan gerak jalan, ini juga juara Ibu di tingkat kabupaten, ya kabupaten, dan ini di sebelah kanan ini kalau tidak salah ini adalah kegiatan bulu tangkis, ini juga juara ya Bapak Ibu di tingkat kabupaten. Nah itu sampai di situ dulu Bapak Ibu, apa kita buka ya kalau ada yang mau bertanya seputar yang saya sampaikan tadi sebelum kita lanjut, masih ada satu bagian. Terima kasih Pak Demo untuk pemaparannya ya yang sudah sangat jelas begitu ya. Namun jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ya, Bapak Ibu boleh menggunakan fitur ya, ada fitur bawah. Bapak Ibu boleh angkat tangan lalu nanti silakan langsung bertanya seperti itu Bapak Ibu. Kita akan menampung 3 pertanyaan dulu ya Pak. Oke, baik Ibu Tari. Oke, jika mungkin tidak ingin langsung bertanya Bapak Ibu ya di meeting chat, kita juga ada fitur meeting chat di sini. Oh, baik, ada pertanyaan Pak. Oke. Ya, saya akan coba bacakan ya Pak, atau ya saya akan coba bacakan ya Pak. Silakan. Siang Bu, boleh bertanya jam belajar mengajar untuk anak SD
SD berapa jam per hari? Nah, sampai saja. Lagi seperti Oke, ya. Jadi nanti akan dijawab ya Ibu. Oke, selanjutnya masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Kami masih menyediakan waktu. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Helsa. Bentuk tes SD bagaimana? Ya Pak. Oke, nah ini saya sudah melihat juga ini. Jadi untuk tesnya juga nanti akan disampaikan oleh Ibu Novi di bagian kurikulum. Kalau boleh seputar yang saya sampaikan saja tadi yang bisa ditanyakan, masih ada satu sesi. Kemudian kalau di sini berapa siswa dalam kelas juga tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk kelas 1 hanya 28 orang Bu ya Bapak Ibu untuk setiap kelasnya. Kelas 1 ke depan 28 orang ya. Nah, ini juga usia nanti juga akan disampaikan ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin bagusnya kita lanjut dulu ya Ibu Tari dengan sesinya Ibu Novi supaya toh kalau nantinya juga ada yang masih akan bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan, enggak apa-apa nanti di bagian akhir pun masih bisa ditanyakan. Karena sepertinya ini masih akan dijelaskan Ibu Novi. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Dema ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi Q&A-nya kami tutup dulu. Nanti masih akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Novi mengenai kurikulum. Ya, nanti Bapak Ibu boleh dengarkan. Lalu nanti di akhir sesi kami akan juga membuka sesi pertanyaan lagi. Ya, kepada Ibu Novi kami persilakan Ibu. Iya baik, terima kasih Ibu Tari. Ibu Tari, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Oke, terdengar ya. Oh ya, oke baik. Ya, Bapak Ibu, tadi lihat beberapa pertanyaan begitu ya, dan ini akan berkaitan dengan apa yang selanjutnya akan kami jelaskan begitu ya, yang akan saya jelaskan berkaitan dengan gambaran pembelajaran. Nah, jadi untuk gambaran pembelajaran nanti saya akan menjelaskan untuk gambaran pembelajaran yang kami lakukan di SLH Toraja, baik itu ketika normal begitu ya, pembelajaran normal sebelum pandemi, lalu kemudian saat pandemi ini pembelajaran seperti apa yang kami lakukan akan ada di bagian ini begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut, tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Dema juga begitu ya, bahwa untuk kami di sini di SD SLH Toraja begitu kami menggunakan kurikulum 2013 begitu Bapak Ibu, kecuali untuk mata pelajaran muatan lokal kami di sini ada pelajaran komputer begitu ya, atau TIK dan juga bahasa Inggris itu menggunakan kurikulum modifikasi dari KTSP dan K13 yang sudah dibuat juga oleh tim kurikulum yayasan kami seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin boleh next Pak Adet. Oke, nah jadi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu ya untuk gambaran pembelajaran yang terjadi ketika sebelum pandemi begitu ya. Nah, sebelum pandemi tentu saja pembelajaran itu dilaksanakan atau dilakukan 100% begitu ya, di mana anak-anak akan semua begitu ya, anak-anak akan datang ke sekolah mengikuti pembelajaran. Nah, untuk gambaran pembelajaran ini saya akan lebih banyak membahas untuk yang kelas 1, tetapi nanti di tengah-tengah penjelasan diselipkan untuk yang pembelajaran di kelas 2 sampai di kelas 6 begitu Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, sebelum pandemi atau pembelajaran normal, murid belajar di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 1 dengan 2 kali istirahat, yaitu 15 menit istirahat pertama dan 40 menit istirahat kedua begitu ya, dan di istirahat kedua itu akan digunakan oleh anak-anak untuk makan siang. Nah, karena anak-anak masuk sebelum jam 7, berarti anak-anak sudah harus ada di sekolah sebelum jam 7 begitu, karena benar-benar kegiatan kami mulai di jam 7 dan kegiatan bersama dengan anak-anak selalu kami awali dengan devosi pagi. Jadi anak-anak sudah harus berada di sekolah sebelum jam 7 agar anak-anak benar-benar bisa siap begitu Bapak Ibu ya untuk memulai pembelajaran. Nah, lalu kemudian untuk kelas 1 begitu ya, ada 8 mata pelajaran yang diberikan, yaitu bahasa Indonesia,
PPKN, SBDP, matematika, bahasa Inggris, agama, PJOK atau olahraga begitu ya, TIK dan juga TIK atau komputer. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP itu akan tergabung dalam pelajaran tematik karena kita menggunakan kurikulum 2013 begitu ya. Ini untuk kelas 1 dan kelas 2 ada bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP itu tergabung dalam pelajaran tematik, tapi kalau sudah untuk kelas 1 sampai kelas 3 begitu Bapak Ibu. Kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6 di dalam pelajaran tematiknya itu ada bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, IPA dan IPS. Tetapi sesuai dengan kurikulum 2013 untuk murid kelas 1 sampai kelas 3 itu belum belajar IPA dan IPS, belum secara spesifik begitu ya dipisahkan, tetapi akan tergabung dengan KD-KD ya yang ada di dalam bahasa Indonesia atau PPKN juga. Oke, boleh selanjutnya Pak. Oke. Nah, lalu kemudian untuk pelajaran tematik, matematika, dan bahasa Inggris, itu akan diajarkan oleh wali kelas. Jadi memang nanti ketika nanti Bapak Ibu akan bergabung bersama dengan kami begitu ya, ketika akhirnya sudah bisa masuk begitu bergabung bersama-sama dengan kami, maka akan banyak koordinasi dengan wali kelas berkaitan dengan mata pelajaran ini. Nah, untuk pelajaran agama, pelajaran olahraga, dan juga komputer itu akan diajarkan oleh guru mata pelajaran begitu. Nah, lalu kemudian di sini Bapak Ibu ya di sekolah ini di SD SLH Toraja sama dengan sekolah-sekolah yang lain untuk buku paket pendukung belajar murid itu akan dipinjamkan dari sekolah, sehingga di setiap awal tahun ajaran nantinya murid akan dibagikan buku paket yang bisa membantu mereka dalam proses pembelajaran. Tetapi murid nanti akan bertanggung jawab untuk mengembalikan itu di akhir tahun ajaran. Kenapa? Karena akan digunakan oleh murid yang selanjutnya akan masuk di tingkatan dari anak-anak kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, boleh lanjut, Pak? Oke, nah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat begitu ya di gambar yang diberikan, kalau tadi sudah saya jelaskan tentang pembelajaran normal sebelum pandemi. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk pembelajaran yang dilakukan saat pandemi begitu ya, ketika 2019 kemarin, bahkan sampai sekarang begitu ya, pandemi masih terjadi. Nah, di awal pandemi itu kami menggunakan pembelajaran online 100%. Jadi sama sekali tidak ada tatap muka di sekolah begitu ya, tidak ada tatap muka sama sekali yang terjadi di sekolah. Kenapa? Karena saat itu juga peraturan yang keluar bahwa anak-anak semuanya belajar dari rumah, dan bahkan untuk Bapak Ibu guru juga mengajar dari rumah masing-masing begitu, sehingga tidak ada tatap muka secara langsung gitu ya. Nah, sehingga murid belajar dari rumah masing-masing, belajar dari rumahnya masing-masing, lalu kemudian ketika pembelajaran online 100% itu pembelajaran dimulai jam 8. Jadi berbeda Bapak Ibu ketika pembelajaran normal mulai jam 7, tapi kemudian pembelajaran online mulainya itu di jam 8 sampai jam 12.45 untuk hari Senin, dengan 2 kali istirahat juga. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetapi tentu saja anak-anak tetap butuh waktu istirahat begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi masuk jam 8, pulang selesai belajarnya 12.45 dan ada 2 kali istirahat. Untuk istirahat pertama 15 menit istirahat pertama dan 30 menit untuk istirahat kedua atau makan siang. Nah, lalu kemudian selanjutnya boleh Pak. Oke. Nah, itu untuk hari Senin yang tadi ya anak-anak masuk jam 8, pulangnya jam 12.45. Nah, kemudian untuk hari Selasa sampai Jumat, anak-anak belajar dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 dengan 2 kali istirahat juga, tetapi masing-masing hanya 15 menit saja, seperti itu. Nah, kenapa kami memutuskan untuk anak-anak mulai belajarnya jam 8? Karena tentu saja Bapak Ibu ya, ketika anak-anak datang belajar di sekolah dan anak-anak belajar dari rumah itu pasti suasananya sangat berbeda. Nah, lalu kemudian ketika anak-anak belajar online tentu saja ada peralatan begitu ya, perlengkapan yang perlu digunakan, misalnya laptop atau misalnya komputer atau misalnya HP yang digunakan begitu ya untuk belajar online, sehingga ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Nah, sehingga anak-anak baru mulai pembelajarannya itu di jam 8 dan selesai di jam 12.45 untuk Senin dan 11.30 di hari Selasa sampai Jumat. Nah, ini juga mempertimbangkan
waktu atau lamanya anak-anak di depan komputer atau di depan HP atau di depan laptop Bapak Ibu ya, sehingga kami memutuskan untuk tidak menyamakan dengan jam atau waktu ketika pembelajaran normal sebelum pandemi. Nah, lalu kemudian platform yang digunakan atau aplikasi yang digunakan, platform atau aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online adalah kami menggunakan Google Meet dan juga Google Classroom. Nah, jadi Google Meet ini kami gunakan jika akan bertatap muka dengan anak-anak, walaupun tidak langsung ya, bertatap muka secara virtual begitu seperti ini. Nah, jadi itu ketika anak-anak pembelajaran online menggunakan Google Meet, lalu kemudian anak-anak juga akan masuk di dalam satu aplikasi yang namanya Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom itu seperti kelas begitu Bapak Ibu ya, ruang kelas tetapi dia secara virtual begitu. Jadi nanti anak-anak akan tergabung, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada gambar yang ditunjukkan begitu ya. Nah, untuk gambar yang di bagian atas ini adalah instruksi yang diberikan oleh guru kepada anak-anak berkaitan dengan tugas yang perlu mereka kerjakan di Google Classroom. Kalau itu bentuknya tugas, maka anak-anak akan kumpulkan juga di Google Classroom. Nah, lalu kalau yang di bawah ini adalah pertemuan virtual begitu ya, melalui Google Meet. Jadi yang dulunya sebelum pandemi anak-anak misalnya presentasi begitu, bisa lakukan di dalam kelas, di depan kelas. Nah, tetapi ketika anak-anak belajar online, belajar dari rumah, maka mereka model presentasinya akan seperti ini, menggunakan aplikasi Google Meet. Lalu di saat yang bersamaan begitu murid akan melakukan presentasi dan guru serta teman-temannya yang lain akan mendengarkan. Seperti itu. Mungkin sudah banyak juga dari kita Bapak Ibu ya yang akrab begitu dengan Google Classroom dan juga Google Meet ini, karena ini memang yang paling banyak begitu digunakan oleh sekolah-sekolah. Oke, kita lanjut. Boleh lanjut Pak Det? Oke. Nah, sebelumnya Pak, oke. Nah, jadi di selama masa pandemi ini, yang tadi itu kita ada sistem belajar online, tetapi kemudian setelah diputuskan bahwa anak-anak boleh melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, begitu ya, pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi secara terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas atau yang kita kenal istilahnya dengan PTMT, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah akrab juga dengan istilah ini, PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk PTMT ini tidak anak-anak boleh bisa melakukan kegiatan tatap muka di sekolah, tetapi murid-murid yang datang tidak 100% begitu Bapak Ibu ya, tetapi 50% atau setengah dari jumlah murid yang ada di dalam kelas begitu. Nah, sehingga apa yang kami lakukan, kami akhirnya menerapkan yang namanya sistem belajar 221. Kalau dulu itu kami sempat menggunakan yang namanya sistem belajar 220. 220 itu bagaimana? Jadi Senin sampai Kamis anak-anak akan bergantian masuk, hari Jumatnya itu mereka tidak akan ada yang datang tatap muka di sekolah, tapi semuanya belajar online di rumah melalui Google Meet. Seperti itu. Real time di waktu yang bersamaan begitu ya, antara murid dengan guru menggunakan Google Meet. Nah, tetapi untuk sekarang karena kami melihat kebutuhan begitu ya anak-anak, bahwa anak-anak sangat butuh pendampingan dari guru langsung di sekolah. Bukan berarti di sini peran orang tua tidak ada, bukan begitu Bapak Ibu ya, tetapi memang ketika belajar online kemarin yang benar-benar full anak-anak 100% di rumah, ya kami pun melihat bahwa ada kekurangan seperti itu. Nah, bersyukur karena pada saat itu ya kasus pandemi sempat turun begitu Bapak Ibu ya, sehingga akhirnya kami menggunakan sistem belajar ini. Dan sampai sekarang akhirnya kami masih menerapkan ini, sistem belajar 221. Bagaimana dengan sistem ini? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi di dalam kelas murid itu akan dibagi ke dalam 2 grup. Grup 1 dan juga grup 2. Nah, pembagian grup ini nanti akan dilakukan oleh wali kelas. Nah, tetapi karena kita di sini ada jenjang SD, SMP, SMA, begitu Bapak Ibu ya, dan melihat pengalaman beberapa murid kami yang di SD itu juga punya saudara di SMP dan di SMA. Sehingga untuk yang bersaudara itu kami mengusahakan untuk pembagian grupnya itu bisa sama, sehingga datangnya bisa bersama-sama begitu ya, kecuali ada permintaan khusus dari orang tua yang meminta untuk grup anaknya bisa dipisahkan walaupun mereka bersaudara. Nah, lalu kemudian grup 1 dan grup 2 secara bergantian akan belajar onsite atau tatap muka di sekolah. Belum, oke, thank you Pak. Jadi
grup 1 dan grup 2 secara bergantian akan belajar onsite atau tatap muka di sekolah 3 kali seminggu dan belajar online 2 kali seminggu. Nah, lalu murid kelas 1 sampai 2 akan masuk ketika tatap muka begitu ya, dan ada yang BDR akan masuk jam 7.30 sampai jam 11.45 dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini untuk yang kelas 1 dan juga untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 6, hari Senin sampai Kamis masuk jam 7.30, pulang jam 12.45, dan untuk hari Jumat sama jamnya dengan kelas 1 dan 2, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 11.45. Seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya. Oke, boleh selanjutnya, Pak? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagian ini, boleh next. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Kalau yang tadi mungkin sedikit membingungkan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita lihat. Misalnya ini adalah minggu berjalan. Jadi contoh, anak Bapak Ibu akan masuk di grup 1 misalnya. Nah, hari Senin, Rabu, dan Jumat akan tatap muka di sekolah ya, atau kita sebutnya dengan onsite begitu ya. Dan Selasa dan Kamis akan belajar online melalui Google Classroom secara asinkronus. Maksudnya bagaimana? Selasa dan Kamis berarti grup 1 tidak akan datang tatap muka di sekolah, tapi tetap belajar dari rumah dengan melihat materi, penugasan, video pembelajaran yang sudah dikirimkan guru di dalam Google Classroom. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka secara di waktu yang bersamaan menggunakan Google Meet, tetapi anak-anak akan melihat seluruh materi atau penugasan atau video pembelajaran itu melalui Google Classroom. Nah, lalu berarti grup 2 di minggu yang berjalan seperti apa? Berarti untuk grup 2 di minggu yang berjalan, Selasa dan Kamis akan tatap muka di sekolah, Senin, Rabu, dan Jumat akan belajar online, asinkronus melalui Google Classroom. Begitu. Jadi tetap belajar dari rumah. Nah, minggu selanjutnya akan ditukar, begitu ya, supaya tidak hanya grup 1 saja yang ada tatap mukanya di sekolah 3 kali, tetapi grup 2 juga bisa merasakan begitu ya tatap muka di sekolah 3 kali. Jadi setiap minggunya itu akan digilir, akan bergantian. Nah, kalau minggu berjalan grup 1 sudah 3 kali, berarti di minggu selanjutnya grup 1 hanya akan tatap muka di sekolah sebanyak 2 kali, dan grup 2 yang akan tatap muka sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, mungkin yang perlu ditekankan di sini salah satunya adalah ketika anak-anak tidak ada jadwal tatap muka di sekolah, bukan berarti anak-anak libur. Begitu, Bapak Ibu ya. Karena ketika anak-anak jadwalnya belajar dari rumah, mereka tidak, bukan jadwalnya tatap muka di sekolah, mereka akan tetap melihat materi penugasan di Google Classroom karena guru-guru juga sudah menyiapkan apa yang perlu mereka lakukan. Seperti itu. Nah, sehingga memang harapan ke depannya adalah bahwa salah satu kerjasama yang bisa dilakukan adalah dengan tetap mengarahkan begitu ya anak-anak yang belajar dari rumah untuk untuk diingatkan begitu bahwa ketika jadwalnya BDR bukan berarti libur, karena selama ini anak-anak beranggapan biasanya kalau jadwal saya BDR atau kalau jadwal saya belajar dari rumah bukan di sekolah, saya libur begitu. Nah, tapi sebenarnya walaupun jadwalnya belajar dari rumah itu tetap belajar mengikuti jadwal pembelajaran yang sudah diberikan. Seperti itu. Oke, boleh lanjut Pak Adep. Nah, ini tabel sistem untuk lebih mempermudah lagi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya hari Senin, Rabu, dengan Jumat, grup 1 ini on-site atau tatap muka di sekolah, maka grup 2-nya akan online, begitu ya. Nah, lalu kemudian di minggu selanjutnya akan bertukar seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau di minggu berjalan misalnya grup 1 tatap mukanya hari Senin, Rabu, Jumat, maka grup 2 di hari Senin, Rabu, Jumat itu akan online. Nanti mereka onsite di hari Selasa dan Kamis. Nah, ini sebaliknya. Di minggu selanjutnya ya giliran grup 2 lagi yang masuk 3 kali seminggu. Sederhananya seperti itu. Jadi bergantian masuk ke sekolah 3 kali seminggu, 2 harinya bergantian belajar dari rumah. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, boleh lanjut Pak Ader. Oke, nah ini contoh jadwal grup yang masuk. Jadi kalau di semester lalu kami berikan untuk 1 semester begitu ya jadwal grup-grup yang akan masuk untuk membantu mengingatkan Bapak Ibu juga.
Tetapi untuk semester ini, untuk semester 2 ini yang kami lakukan dan bisa jadi akan dilakukan di tahun ajaran selanjutnya, kami akan mengirimkan jadwal grup yang akan masuk setiap bulan. Begitu ya, supaya apa? Supaya membantu memudahkan Bapak Ibu juga begitu di rumah untuk bisa mengontrol anak-anak ya, apakah oh anak saya di grup 1 atau grup 2 hari ini jadwalnya tatap muka di sekolah kah atau jadwalnya belajar dari rumah. Oke, boleh next lagi. Oke. Nah, yang berikutnya itu sama Bapak Ibu ya, untuk jadwalnya itu juga contoh jadwal grup yang masuk. Jadi akan kami berikan, dan saat ini sedang berjalan, kami berikannya setiap bulan. Jadi ketika sudah akan memasuki akhir dari bulan berjalan, maka kami akan mengirimkan lewat wali kelas, dikirimkan kepada orang tua untuk jadwal grup masuk ini. Oke, boleh selanjutnya Pak? Oke, boleh next lagi. Ini tadi sama Bapak Ibu ya dengan yang tadi contohnya. Oke, nah ini mungkin tadi Bapak Ibu yang bertanya begitu ya untuk jam pelajaran. Nah, untuk yang sekarang kami gunakan, kan kami menggunakan sistem belajar 221 tadi ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi anak-anak itu akan masuk jam 7.30 sampai jam 11.45 begitu ya untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 2. Untuk anak-anak kelas 3 sampai 6 masuk jam 7.30, kemudian pulang jam 12.45 untuk Senin, lalu kemudian untuk Senin dan sampai Kamis, lalu untuk Jumat kelas 3 sampai 6 itu akan masuk 7.30 sampai jam 11.45. Nah, ini ada pembagian kegiatannya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh lihat di sini, mungkin kita akan lebih fokus yang kelas 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, jam 7.30 sampai jam 7.45 itu yang tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa ada kegiatan devosi pagi. Nah, jadi selain chapel tadi yang sudah dijelaskan Pak Dema, jadi setiap hari untuk anak-anak di sini itu mereka sebelum memulai segala kegiatan akan devosi pagi terlebih dahulu antara wali kelas dengan anak-anak, atau bisa saja guru mata pelajaran yang masuk untuk memimpin devosi, atau bisa saja konselor yang masuk, atau bahkan untuk kelas besar biasanya anak-anak itu pelan-pelan begitu Bapak Ibu ya sudah mulai dipercayakan untuk memimpin devosi, tetapi tentu saja dengan bimbingan dari wali kelasnya. Nah, lalu kemudian setiap sesi selama pandemi ini, satu sesi itu 60 menit Bapak Ibu ya, maaf 30 menit maksud saya. Per sesinya itu 30 menit. Nah, sebelum pandemi kemarin itu per sesinya itu 35 menit. Tetapi yang pandemi ini kami kurangi 5 menit menjadi 30 menit per sesi. Nah, lalu kemudian di 7.45 sampai 8.45 itu ada sesi 1, sesi 2, lalu kemudian ada istirahat pertama yang 15 menit tadi, lalu sesi 3-4, lalu kemudian anak-anak jam makan siang, lalu kemudian sesi 5 dan 6, setelah itu closing dan dismissal, atau mereka menutup hari, anak-anak bersama dengan wali kelasnya akan menutup hari di pembelajaran, maksud saya Bapak Ibu ya, pembelajaran sepanjang hari. Di situ nanti wali kelas akan menyampaikan agenda, mungkin ada pengumuman penting yang perlu disampaikan kepada anak-anak atau kepada orang tua lewat anak-anak, lalu kemudian akan berdoa bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah ini beberapa hal berkaitan dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua ya Bapak Ibu. Nah ini secara garis besar, yang pertama sudah pasti pihak sekolah juga membutuhkan pendampingan begitu, membutuhkan kerjasama dalam hal pendampingan begitu ya, entah itu belajar di rumah, anak-anak mengerjakan tugas. Nah dalam hal ini orang tua dan guru sebagai partner atau rekan sekerja. Nah apalagi kami merasakan begitu Bapak Ibu ya, ketika pandemi kemarin, lalu kemudian anak-anak harus belajar dari rumah 100%, benar-benar tidak ada tatap muka di sekolah, itu benar-benar komunikasi antara guru dan orang tua benar-benar harus diperkuat begitu, karena kalau tidak benar-benar anak-anak akan hilang begitu ya, karena sudah tidak ketemu secara tatap muka. Kemudian kalau komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua juga tidak kuat, maka
yaitu salah satunya dalam tanda kutip anak-anak terhilang begitu Bapak Ibu, sehingga butuh kerjasama dalam hal pendampingan. Lalu kemudian fasilitas yang akan digunakan anak-anak, alat dan bahan untuk mendukung pembelajaran begitu ya, karena biasanya untuk mata pelajaran tertentu di sini memang anak-anak untuk tugas-tugas lebih banyak mengerjakan proyek begitu ya, ada yang mereka kerjakan dalam proyek yang dikerjakan di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, sehingga ada alat dan bahan yang memang perlu disiapkan oleh anak-anak. Nah, biasanya itu akan diinfokan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran akan infokan ke wali kelas, dan nanti wali kelas yang akan teruskan kepada orang tua. Nah, lalu kemudian HP atau laptop dan kuota data jika belajar online. Seperti yang kemarin begitu ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan anak-anak yang di TK ada yang belajar full online juga begitu ya, sehingga butuh HP, laptop, dan kuota data. Begitu. Nah, lalu kemudian hal yang sangat penting juga di dalam kerjasama orang tua ini, tadi kan di situ ada masalah pendampingan yang dijelaskan pertama tadi, pendampingan butuh komunikasi yang kuat antara pihak sekolah dan juga orang tua. Nah, salah satunya itu juga bisa dilakukan dari beberapa kegiatan penerimaan laporan hasil belajar siswa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk di SDSL Toraja, pertemuan orang tua itu ada yang pertemuan yang memang sudah dirancang secara berkala, tetapi ada juga pertemuan untuk beberapa hal saja begitu ya, antara wali kelas dan juga orang tua. Nah, yang umum dilakukan adalah yang pertama ada yang namanya PTC begitu ya, Parent Teacher Conference. Nah, itu dilaksanakan di pertengahan semester 1. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu bergabung di tahun ajaran selanjutnya, di semester 1 itu nanti ada yang namanya Parent Teacher Conference atau pertemuan orang tua dengan guru. Jadi orang tua akan datang ke sekolah, ataupun seperti yang kemarin saat awal sekali pandemi, kami petisinya itu dalam bentuk video call begitu ya, entah itu lewat video call WA atau pertemuan lewat Google Meet. Nah, itu diadakan pada pertengahan semester 1. Ya, di sini ada yang namanya naratif report yang diberikan atau laporan perkembangan siswa begitu ya, yang diberikan bukan dalam bentuk nilai, tetapi benar-benar perkembangan yang digambarkan oleh wali kelas untuk setiap anak yang ada di dalam kelasnya. Nah, selain itu ada juga PTC yang dilaksanakan di akhir semester 1 begitu ya, di akhir semester 1, bukan hanya di akhir semester 1 saja, tapi juga di akhir semester 2. Nah, jadi ada penerimaan rapor semester ganjil dan juga penerimaan rapor semester genap atau kenaikan kelas. Nah, di sini orang tua tidak hanya datang, kemudian diberikan rapor, sudah selesai. Tidak. Tetapi orang tua datang, kemudian ada komunikasi antara wali kelas dan orang tua, dan disinilah wali kelas akan menyampaikan beberapa hal yang sudah berkembang dan yang perlu menjadi perhatian bersama begitu ya, untuk murid yang diajar di kelas begitu. Jadi ada di akhir semester 1 dan juga di akhir semester 2. Memang waktu bertemunya tidak banyak begitu Bapak Ibu ya, tetapi di waktu yang disiapkan itu dipakai semaksimal mungkin. Nah, lalu kemudian di semester 2 itu kami punya satu kegiatan namanya Student Led Conference begitu ya, Student Led Conference. Jadi ini adalah kegiatan di mana orang tua akan diundang datang ke sekolah, lalu kemudian anak murid atau anak dari Bapak Ibu nantinya akan memimpin kegiatan yang dilakukan. Jadi nanti murid yang ada di kelas itu atau anak Bapak Ibu akan memperkenalkan kelasnya bagaimana, lalu kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan, dan bahkan anak-anak dari ini kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu ya, bahkan sampai ke jenjang SMP dan juga SMA. Jadi nanti mereka akan jelaskan ke orang tua, presentasikan ke orang tua, mereka akan buat semacam portfolio juga, dan itu mereka akan presentasikan kepada orang tua. Itu biasanya dilakukan di pertengahan semester 2 begitu ya, dan ini juga kami di sini sedang persiapan juga untuk melakukan kegiatan itu di tahun ajaran ini, di tahun ajaran yang masih berjalan ini. Nah, itu untuk yang ini ya, yang apa namanya, komunikasi antara orang tua dan juga guru atau pihak sekolah untuk pertemuan-pertemuan yang diatur secara berkala, tetapi ada kalanya juga orang tua akan dipanggil untuk datang ke sekolah berbicara dengan wali kelas. Nah, tetapi panggilan ini tidak selalu karena anak murid berkasus begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika anak ini dirasa perlu ada beberapa hal yang disampaikan ke orang tua,
maka wali kelas akan mengajak orang tua bertemu, membicarakan perkembangan, membicarakan hal yang bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu, mungkin sebulan sekali begitu ya. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan wali kelas atau misalnya dari guru mata pelajaran atau dari konselor juga. Seperti itu. Oke. Boleh selanjutnya? Oke. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan ya yang bisa yang sudah akan terjawab begitu ya. Lalu kemudian juga mungkin sudah ada di antara kita yang menunggu-nunggu Bapak Ibu ya untuk bagian ini. Nah, jadi hari ini fokus kami menyiapkan kegiatan untuk open house. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan Pak Dema juga penting untuk mengikuti supaya tahu begitu ya sekolah yang akan saya tuju atau anak saya tuju ini seperti apa. Nah, baru besok akan mulai untuk pendaftaran begitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa syarat masuk SD ini kami juga mengikuti peraturan dari pemerintah begitu ya, menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021, salah satu syarat peserta didik yang dapat masuk jenjang SD adalah tidak TK harus berusia 7 tahun, dan kalau TK harus berusia 6 tahun per 1 Juli tahun ini. Begitu. Jadi, jika sudah lewat dari 1 Juli, maka kami tidak akan proses ke tahap selanjutnya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami ulangi bahwa untuk yang akan masuk di kelas 1, 7 tahun, kalau tidak TK, dan 6 tahun, kalau TK, umurnya 6 atau 7 tahun itu per 1 Juli tahun ini. Begitu. Oke, boleh selanjutnya Pak Adet. Nah, ini tanggal-tanggal penting, mungkin berkaitan dengan pengambilan formulir atau pendaftaran dan juga pengembalian formulir. Oke. Nah, tanggal pengambilan formulir atau pendaftaran itu akan dimulai besok, begitu Bapak Ibu ya, dari tanggal 3 sampai 11 Februari 2022 dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kecuali hari Jumat hanya sampai jam 12 saja, karena setelah itu kami ada kegiatan pelatihan untuk guru-guru setiap hari Jumatnya, sehingga kami hanya bisa membuka sampai di jam 12 saja. Lalu kemudian untuk pengembalian formulir, itu dari tanggal 4 sampai 11 Februari, jam 8 sampai jam 2 siang juga, kecuali Jumat sama Bapak Ibu ya, untuk jamnya, kecuali tanggalnya yang ada yang sedikit berbeda saja. Nah, lalu kemudian dokumen penting yang perlu dibawa ketika akan melakukan registrasi atau pendaftaran. Yang pertama, fotokopi akte kelahiran anak, lalu kemudian fotokopi kartu keluarga, lalu foto 3x4 sebanyak 3 lembar. Jadi silakan mungkin setelah mendengarkan semua penjelasan ini, lalu kemudian memutuskan untuk mau mendaftarkan begitu Bapak Ibu ya, silakan besok bisa datang di jam 8, kami baru buka registrasinya di jam 8, tempatnya itu di ruang baca. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali baru akan datang begitu ya di SLH Toraja, ketika nanti baru masuk lewat gerbang, begitu nanti akan ketemu dengan satpam atau melihat Bapak Ibu guru yang lewat, mungkin bisa langsung bertanya begitu ya, ruang baca SD di mana, nanti akan diarahkan. Seperti itu. Nah, lalu sebagai informasi bahwa untuk jumlah formulir yang kami sediakan adalah sebanyak 100 formulir, Bapak Ibu ya, 100 formulir. Jadi kalau misalnya 100 formulir itu sudah habis sebelum tanggal 11, berarti pendaftaran sudah akan kami tutup. Begitu. Nah, lalu kemudian untuk jumlah murid, tadi ada pertanyaannya, mungkin ini sekalian menjawab Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah murid yang akan diterima, tadi sudah sempat disampaikan Pak Dema, 56, begitu ya. Jadi untuk kelas 1 itu kami ada 2 kelas, begitu, 2 rombel ya. Jadi ada 2 rombel, dan yang akan diterima jumlahnya 56, berarti setiap kelas itu akan ada 28 murid. Kami hanya menerima 28 murid untuk setiap kelas, sehingga total yang akan kami terima nantinya adalah 56 murid yang akan diterima. Seperti itu. Oke, selanjutnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Sudah cukup, atau mungkin ada tambahan dulu sedikit dari Pak Dema? Atau kita langsung ke ini ya, Q&A. Silakan.
Oh ya, silakan Ibu Tari. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi untuk pemaparannya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi untuk Q&A-nya. Jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami masih memberikan waktu, bisa tuliskan di meeting chat, ataupun jika ingin berbicara secara langsung, mikrofonnya boleh langsung di-unmute saja Bapak Ibu. Saran Ibu Tari, kita jawab dulu ya yang sudah ini di dalam sambil yang lain mempersiapkan pertanyaan. Kalau masih ada yang sudah ada ini di kolom chat ini boleh kita jawab dulu ya. Boleh, Ibu boleh Tari. Pak, silakan Pak. Oke, jadi saya pikir untuk pertanyaan mengajar di SD ya kita sudah tahu ya sampai dengan jam hampir sampai dengan jam 12 ya. Dari hanya Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari Sabtu, Bapak Ibu yang memang anak-anak urusan kantor dan sebagainya tidak ada terjadi pada hari Sabtu, karena kita memang hanya 5 hari kerja. Kemudian bentuk tes anak SD ini nanti dijawab Ibu Nopi. Juga jumlah sudah terjawab ini juga yang mengenai berapa tahun, berapa juga dalam kelas sudah ya. Nah, yang terakhir ini tentang pengembangan karakter oleh konselor, apakah sudah bisa dimulai dari kelas 1 ya. Ke depan Bu, kita akan melakukan itu dari kelas 1 setelah melihat kebutuhan-kebutuhan saat ini. Nah, sebenarnya bukan hanya ini juga Bapak Ibu ya, kalau fungsi konselor itu bukan hanya di bagian pastoral care yang memang sengaja disetting berkelompok ini, tetapi juga memang setiap saat anak-anak kita dapat saja secara terjadwal oleh wali kelas bekerja sama dengan guru BK itu akan melihat anak-anak kita yang memang membutuhkan hal-hal lain atau pendampingan khusus selama proses pembelajaran oleh BK. Jadi tanpa mungkin dikirim terjadwal dan sebagainya, itu atas kerjasama wali kelas dan juga guru BK dapat saja mereka melakukan pendampingan khusus bagi anak-anak yang memang kita anggap butuh pendampingan ya, di apakah itu pengembangan bakat atau minat atau berkaitan dengan kemampuan belajarnya dan atau sosialnya di sekolah atau mungkin juga di rumah, itu bisa saja kita rekomendasi ke konselor untuk melakukan itu. Oke, itu yang bisa kami sampaikan mengenai hal itu. Nah, apakah ada lagi yang lain? Silakan Ibu Tari. Ya, Pak, ini ada satu lagi pertanyaannya. Saya akan bacakan. Siang, Bu, apakah sistem belajar online real time atau direkam oleh guru dan dikirim ke orang tua atau ke murid? Baik, terima kasih Ibu Tari. Ini saya akan jawab ya. Mungkin sebelum ke yang pertanyaan yang barusan masuk, yang tadi yang bentuk tes SD bagaimana begitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk bentuk tes SD yang kami lakukan adalah sistem observasi begitu. Jadi kami akan melakukan observasi terhadap anak Bapak Ibu ya yang ketika sudah datang melakukan pendaftaran, kami lihat berkas lalu kemudian kami berikan formulir, sudah mengembalikan, nanti akan diatur jadwal untuk observasi. Seperti itu. Jadi nanti kami yang punya bertugas untuk melakukan observasi kepada anak Bapak Ibu, jadi nanti kami akan lihat begitu ya. Nah, observasinya ini berkaitan dengan apa? Tentu saja karena dari TK begitu Bapak Ibu ya, jadi segala hal yang berkaitan dengan TK begitu ya, atau kemampuan dasar mereka yang ada di TK. Seperti itu. Itu yang bisa kami jelaskan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan bentuk tesnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, apakah sistem belajar online real time atau direkam oleh guru dan dikirim? Oke, nah baik. Ketika pembelajaran
online di masa pandemi yang kami gunakan ketika anak-anak full belajar dari rumah, itu ada sesi atau ada waktu di mana guru dan murid akan bertemu secara real time begitu ya, menggunakan Google Meet tadi. Nah, tetapi saat ini yang kami gunakan sekarang, kami menggunakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem 221 tadi, di mana anak-anak yang akan datang ke sekolah tatap muka begitu ya bersama dengan guru, dan ada anak atau grup yang akan belajar dari rumah. Nah, anak yang akan belajar dari rumah ini itu tidak akan ada sesi real time begitu ya. Jadi akan secara asinkronus lewat Google Classroom. Tapi di Google Classroom itu nanti guru akan mengirimkan materi pembelajaran, nah termasuk di dalamnya juga bisa ada video pembelajaran yang sudah disiapkan guru yang dikirimkan ke dalam Google Classroom. Nah, jadi semua nanti murid akan mengakses Google Classroom. Jadi tidak lewat, misalnya tidak kami kirimkan pribadi ke orang tua begitu, tetapi anak-anak yang akan mengakses Google Classroom. Biar anak-anak juga punya pengalaman belajar online begitu Bapak Ibu ya, boleh mengakses yang namanya Google Classroom seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu yang tadi barusan bertanya ya, yang pertanyaan yang baru masuk tadi. Oke, terima kasih. Silakan Bu Tari. Ibu mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir ini Bu, mungkin Ibu bisa langsung baca saja. Situ. Oh ya baik. Oke, thank you Bu Tari. Oke, kalau boleh tahu apakah nantinya apakah nantinya ada peraturan khusus untuk masalah rambut siswa, sepatu dan lain-lain? Silakan Pak Deman. Ini oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum ya itu ya rambut ya dan peraturan ya, iya Bu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya pikir setiap sekolah itu punya aturan dan sebagainya, ya, termasuk ya sampai potongan rambut, warna sepatu ya. Jadi di sini ya, rambut itu memang ada standarnya ya Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita tidak akan dibiarkan berambut panjang ya dengan berbagai alasan. Jadi ini memang perlu ditekankan di awal supaya jangan ada yang datang, oh ini Pak, Bu, ini tidak bisa dicukur rambutnya karena sakit kalau dicukur rambutnya, yaitu jelas satu pertimbangan bahwa ini tidak bisa kita lihat ya seperti itu, karena sebenarnya itu ada hal-hal yang memang di luar dari kemampuan kami ketika hal itu misalnya. Tapi standar rambut ya dicukur dengan rapi, minimal di belakang tidak sampai menyentuh kerah baju, ya sama juga di depan jangan sampai menutupi dahi dan sebagainya, karena itu semua akan mengganggu pada saat belajar Bapak Ibu. Jadi yang jelas bahwa standar anak sekolah yang memang wajar kita akan terapkan di sini mengenai rambut. Sekali lagi tidak akan menerima kalau ada alasan-alasan oh karena dia berambut gondrong dan tidak boleh, karena apa? Kita tidak bisa membuat spesifikasi khusus untuk anak-anak tertentu yang memang punya kekhususan di bagian-bagian seperti itu. Nah, jadi standar rambutnya memang dicukur dengan rapi, tidak menyentuh kerah baju, kemudian juga bagian samping kiri kanan dan alis tidak tertutup oleh rambut. Demikian juga wanita pasti harus ditata dengan baik, diikat dengan baik supaya jangan terurai pada saat belajar, diikat atau pakai bandol dan sebagainya. Ya, saya pikir Bapak Ibu semua sudah tahu persis bahwa inilah yang lebih terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian pakaian juga begitu. Pakaiannya akan khusus untuk dasi, topi, baju olahraga, rok untuk perempuan. Itu akan disiapkan dan dibeli di sekolah. Kemudian yang lainnya baju akan dibeli sendiri, baju putih, karena di sini hanya satu pakaian seragam sekolah Bapak Ibu, baju putih biru. Ya, kalau baju putih biru tua ya untuk anak laki-laki, kalau anak perempuan baju putih pasangan dengan kotak-kotak warna rok kotak-kotak yang harus dibeli di sekolah, karena itu kekhususan dasi dan rok kotak-kotak itu di sekolah. Kalau mengenai baju putih boleh dibeli di luar dan kemudian belikan logo di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah itu. Kemudian ini juga ada pendaftaran, apakah ketika pendaftaran dan pengembalian formulir calon murid perlu
ikut atau hanya orang tua? Nanti dijawab Ibu Novi ya. Kemudian yang terakhir yang saya mau tekankan kembali mengenai saya ingatkan lebih awal Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini bahwa anak-anak Bapak Ibu pada saat akan mendaftar di sini benar-benar menyiapkan dokumen yang apa ya, yang benar mengenai akte kelahiran dan kemudian daftar keluarga. Kenapa? Karena pasti kami akan meneliti dengan baik kesesuaian hal-hal ini. Kami berharap tidak ada yang mencoba, oh karena mau daftar di Lentera akhirnya tergesa-gesa mengubah akte kelahiran. Saya memang sudah sampaikan di awal, mengubah akte kelahiran menjadi bisa bersyarat 7 tahun. Karena kenapa saya berani sampaikan begini? Karena beberapa kali pendaftaran ini selalu ada yang kami temukan seperti itu. Dan ini memang bahaya Bapak Ibu. Karena namanya NIK itu hanya 1 kali keluar. Lagi pula saat ini ada, katakanlah kita sementara menjalani vaksin. Vaksin yang sementara kita jalani sekarang ini adalah vaksin yang diberikan berdasarkan usia yang sudah ditentukan. Kalau ada yang mengubah, ada suatu kemungkinannya hal-hal itu akan menjadi fatal ketika vaksinnya memang dosis untuk 6 tahun, ternyata anaknya baru 5 tahun divaksin misalnya, karena berdasarkan tanggal lahir di akte itu bisa fatal Bapak Ibu. Jadi berharap ini tidak terjadi ke depan. Itu sih dari saya. Kemudian itu tadi Ibu Novi silakan di ini kan. Oke, baik Pak Dema. Ya, apa tadi pendaftaran dan pengembalian formulir calon murid perlu ikut atau hanya orang tua? Ya, calon murid tidak perlu ikut Bapak Ibu ya ketika akan melakukan pendaftaran dan pengembalian. Nah ini mungkin lihat case-case atau kondisi tertentu saja. Misalnya ketika Bapak Ibu akan datang melakukan pendaftaran dan pengembalian untuk anak Bapak Ibu, di rumah tidak ada yang menjaga misalnya begitu ya, lalu tidak bisa ditinggalkan sendiri, ya silakan boleh dibawa. Tetapi dari sekolah apakah wajib untuk calon murid datang? Tidak. Yang wajib ketika observasi nanti sudah pasti Bapak Ibu ya. Jadi anak calon murid perlu datang seperti itu. Jadi untuk pendaftaran ataupun pengembalian tidak perlu begitu ya, calon murid tidak perlu ikut. Nah, lalu kemudian, misalkan, ada pertanyaan lagi, siang Bu, misalkan guru sudah mengirim video pembelajaran, jika ada tugas, biasanya diberikan waktu sampai berapa jam untuk dikumpulkan secara online. Nah, ini biasanya waktu pengumpulannya akan berbeda, Bapak Ibu ya, untuk setiap guru, tergantung dari tingkatan tugas yang diberikan begitu ya. Nah, ada yang mungkin di hari yang sama dikumpulkan bisa saja, atau ada yang memberikan waktu 2-3 hari, bahkan ada juga yang memberikan waktu sampai 1 minggu begitu. Nah, jadi ini tergantung begitu ya dari tugas yang diberikan, lalu kemudian akan berbeda biasanya di setiap guru. Biasanya di sini kalau untuk guru mata pelajaran kan bertemu sekali seminggu begitu ya, atau misalnya belajar secara online-nya sekali seminggu. Nah, biasanya ada tugas yang diberikan lalu kemudian nanti minggu depan dikumpulkan. Tetapi ada juga yang memang bisa saja hari itu atau kemudian 2 atau 3 hari. Nah, biasanya orang tua yang punya kendala, misalnya hari ini harus dikumpulkan, tapi kemudian ada sedikit kendala, nah orang tua akan mengkomunikasikan itu kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi di sini nanti untuk orang tua memang akan mendapatkan nomor HP dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran ketika sudah bergabung nanti. Seperti itu Bapak Ibu, semoga cukup jelas penjelasannya. Oke, silakan saya kembalikan ke Ibu Tari. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi ya, dan juga Pak Dema yang sudah menjawab pertanyaan dari calon orang tua murid kita ya. Masih kami berikan waktu 1-2 pertanyaan lagi. Pada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas begitu ya Bapak Ibu. Penyampaian yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dema dan juga Ibu Novi. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi.
Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya bersama-sama untuk kita mendengarkan visi misi, kemudian kegiatan pembelajaran yang akan diikuti nantinya oleh anak-anak murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Kita akan menutupnya di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Novi. Pada Ibu Novi dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Tari. Terima kasih juga Bapak Ibu yang pada siang hari ini boleh menyediakan waktu begitu ya untuk mengikuti open house SLH Toraja. Nah, setelah mendengarkan yang tadi sudah kami sampaikan, nah Bapak Ibu sudah boleh mulai memutuskan ya apakah besok akan datang begitu ya untuk melakukan registrasi atau tidak. Oke, kita akan tutup Bapak Ibu bersama-sama di dalam doa. Saya akan pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Tuhan boleh izinkan kami sekolah boleh melaksanakan kegiatan open house, dan kami bersyukur karena beberapa calon orang tua boleh bergabung bersama-sama dengan kami, mengikuti, mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang kegiatan, sepanjang acara ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang bekerja memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap calon orang tua untuk memutuskan yang terbaik untuk calon murid kami juga di sini nantinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kegiatan kami setelah ini ke dalam Tuhan pengasihan-Mu. Tuhan Engkau yang boleh terus memimpin, Tuhan Engkau yang boleh terus menyertai kami, dan kami juga tidak lupa menyerahkan untuk segala persiapan untuk proses registrasi, pengembalian formulir, sampai kepada observasi nantinya, kami serahkan ke dalam Tuhan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat sore.